Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari menjelang sore ini kita akan melaksanakan praktek coaching model Alur Tirta dengan tema supervisi akademik. Perkenalkan, saya sebagai observer Tuti Suharni dari SDN 08 Talao. Sebagai coachnya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Mardia Gusmawati dari SDN 06 Kamangsari. Dan sebagai coachnya, dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Bu Tuti. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Elisa Smita, berasal dari SDN 15 Mage. Ya, demikianlah pra-observasi kami dalam perkenalan. Assalamualaikum Bu Diah, apa kabarnya hari ini Bu Diah? Ya, waalaikumsalam Bu Tuti. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Baiklah Bu Diah, pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching yang mana sebelum melaksanakan praktek tersebut tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahapan pra-observasi, yang mana pada tahapan ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan Ibu kembangkan pada praktek coaching dengan Ibu Eli. Yang kedua, pelaksanaan observasi, yang mana pada tahapan ini akan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan. Dan yang terakhir, pasca observasi, yang mana nantinya Ibu merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu ya Bu Diah. Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching pada siang hari ini? Insya Allah siap Bu. Oke, baik Bu Diah, seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu Diah. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk melihat apakah nanti percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai atau belum dengan model Alur Tirta. Dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Kemudian bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi dari coachnya. Begitu ya Bu Diah. Dan perlu diingat ya Bu, tentunya pada percakapan coaching kali ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, dari pra-observasi ini ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu. Apakah boleh saya mengajukan pertanyaan Bu? Boleh sekali Bu, silakan. Kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Ya, baik Ibu. Mungkin dalam kegiatan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan itu kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, baik sekali Bu Diah. Berarti ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ya Bu. Sekarang kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu Diah? Ya, baik Bu. Mungkin di sini kompetensi akan saya kembangkan secara spesifik. Itu adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Berarti indikatornya bagaimana nih, Bu Diah, yang Ibu inginkan? Ya Bu, nanti indikator yang saya inginkan itu tentunya nanti adalah dalam proses saya ingin coach itu bisa menemukan potensi dari dirinya untuk bisa memecahkan masalahnya itu secara sendiri.
Oke, baik sekali Bu Diah. Kalau begitu, sekian pra-observasinya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Eli nantinya. Oh, Ya, terima kasih banyak ya Bu. sama-sama Bu Diah. Silakan Bu Diah melaksanakan coachingnya. Ya. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Apakah Ibu, maaf ya Bu, mengganggu waktunya pada siang hari ini? Apakah Ibu ada waktu buat saya di siang hari ini Bu? Iya Bu, ada. Kalau untuk Bu Eli selalu ada waktu buat Ibu. Ya. Sebenarnya saya sengaja datang bersama Ibu pada siang hari ini. Sebenarnya ada yang ingin saya sharingkan sama Ibu. Oh begitu ya Bu, baiklah Bu Eli nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan sama saya? Kelihatannya Ibu ada sesuatu yang mengganjal ya Bu ya? Iya, sebenarnya saya merasa Ibu adalah orang yang tepat tempat saya sharing dan saya berharap nantinya saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh begitu ya Bu. Iya. Jadi Bu Eli ingin mencari solusi dari permasalahan Iya. yang sedang Ibu hadapi ya? Iya. Ya Bu. Ya baik, mungkin semoga di pertemuan kita hari ini Ibu bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu. Boleh Ibu, Ibu silakan kira-kira apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang? Ya sebenarnya gimana ya Bu? Saya itu kemarin ditegur sama kepala sekolah Bu. Karena apa Ibu, kenapa bisa ditegur sama kepala sekolah? Ya tentang kedisiplinan saya, tentang kehadiran saya di sekolah Bu. Ya. Jadi tentang kedisiplinan Ibu yang bagaimana ya Bu, sehingga Ibu itu bisa mendapat teguran? Coba Ibu jelaskan dulu secara detailnya kepada saya. Oh iya Bu, sebenarnya itu tentang kehadiran saya Bu. Akhir-akhir ini kan saya sering terlambat kan, pada semester sekarang kan sudah mulai pembelajaran, jadi anak saya tuh ada yang udah masuk sekolah Bu, jadi dia masih TK. Nah, jadi dia pagi-pagi saya tentu mengurus keperluan sekolahnya dulu, setelah itu mengantarkan dia ke sekolah Bu. Makanya saya terlambat datang ke sekolah. Oh, jadi begitu ya Bu. Ya. Menurut Ibu itu menurut Ibu itu apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah bilang kepada Ibu nggak, kalau dengan hal yang Ibu lakukan itu? Ya sebenarnya saya merasa itu melanggar disiplin Bu. Tapi kan saya sudah minta izin Iya. sama Bapak Kepala Sekolah Bu. Betul sekali ya Bu. Kalau datang terlambat sekali mungkin atau 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi tindakan Ibu ya. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau akan tegas kepada Ibu. Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Jadi apabila ada yang salah, itu sepertinya memang harus ditegur. Apalagi itu Bu, kita sebagai guru, tentunya kita menjadi contoh teladan kan bagi murid-murid kita. Iya. Nah, jadi di sini apa yang menjadi keresahan Ibu sekarang? Begini Bu, betul saya memang akhir-akhir ini kurang disiplin Bu. Iya. Tapi yang menjadi keresahan saya di sini Bu, saya merasa kurang enak hati Bu, karena ditegur kepala sekolah kemarin itu, perasaan saya tuh kurang menerima begitu Bu. Jadi karena saya punya alasan kenapa saya sering terlambat itu Bu. Begitu ya Bu. Jadi berarti Ibu di sini kurang menerima karena kepala sekolah menegur Ibu itu datang terlambat. Ibu juga resah karena teguran kepala sekolah itu kurang Ibu terima, sebab dengan alasan di balik keterlambatan Ibu punya alasan yang tepat di sana. Jadi menurut Ibu bagaimana sikap Ibu tersebut itu? Seharusnya saya itu kan menerima dengan sadar dan keikhlasan. Kalau yang saya lakukan itu memang salah, tapi kemarin itu kan saya sedikit terbawa emosi juga karena langsung dipanggil dan dikatakan tentang ketidakdisiplinan saya itu. Jadi saya hari ini merasa bingung apa yang sebaiknya saya lakukan. Iya. Jadi, mungkin kalau seperti itu Bu,
kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan supaya keresahan Ibu itu hilang yang rencananya akan Ibu lakukan? Ya tentunya langkah pertama saya berencana untuk meminta maaf kepada kepala sekolah Bu, agar tidak ada lagi kecanggungan saya dengan kepala sekolah saya. Gitu. Oh ya, bagus juga itu. Jadi bagaimana rencananya Ibu untuk memperbaiki ketidakdisiplinan Ibu itu? Jadi kalau kesehariannya sebenarnya saya kan bangunnya udah pagi Bu. Jadi saya melihat di sini bahwa kakak saya juga ada anaknya di TK Bu. Mungkin selanjutnya saya akan berkomunikasi dengan kakak saya itu untuk menitipkan anak saya yang dari TK itu sama beliau. Iya, sangat bagus sekali rencana Ibu sepertinya seperti itu, karena yang menurut saya solusi yang Ibu kemukakan tadi itu sudah sangat luar biasa sekali ya Bu. Namun sih Ibu, saran saya, Ibu juga jangan lupa memberikan apresiasi kepada kakak Ibu, seperti misalkan memberikan beberapa bawaan kepada beliau setelah Ibu menitipkan anak, karena menurut saya itu tuh juga merupakan sebuah hal yang penting ya Bu, karena itu mana tahuan tujuan kita itu sebenarnya supaya beliau apa yang kita ucapkan atau yang kita lakukan itu tidak menyinggung hati beliau. Mungkin Oh iya Bu, betul sekali ya Bu apa yang Ibu sampaikan ini. Saya juga memikirkan tentang hal tersebut karena beliau nantinya akan membantu saya kan. Jadi terima kasih banyak Bu, saya sangat lega, sangat bersyukur sekali. Dan sebenarnya karena saya ada rasa takut juga untuk mengambil langkah keputusan untuk menyelesaikan ini Bu. Apalagi kita kan berurusan dengan atasan kita, jadi khawatirnya saya takut salah langkah. Betul. Ya syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega ya Bu ya. Lalu dari hal yang Ibu kemukakan tadi atau dari rencana yang telah Ibu bilang tadi kepada saya, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu tersebut untuk nantinya Bu, ke depannya? Ya mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah saya Bu, tentunya saya akan mencoba untuk mengutarakan permohonan maaf saya kepada beliau. Kemudian dan masalah kedisiplinan saya itu, saya akan berjanji dalam hati saya akan meningkatkan kedisiplinan saya dan saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Namun untuk pelaksanaan ini tentunya saya harus berdiskusi dulu dengan kakak saya. Itu menurut saya ide yang bagus sekali ya Bu. Semoga semua keresahan Ibu itu bisa hilang dan nanti Ibu dapat bekerja dengan suasana yang senang tanpa ada dihantui rasa-rasa yang resah seperti yang Ibu bilang tadi ya. Iya Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah Ibu berikan mendengarkan keluh kesah saya. Padahal tadi Ibu sedang sibuk juga dengan rekan di sekolah. Jadi saya berharap ya dengan saya sharing ini semoga nantinya kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan gitu, baik kepada rekan sesama maupun kepada siswa kita. Amin ya Bu. Jadi dari serangkaian yang sudah kita diskusikan tadi, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah bercerita dan berbagi pengalaman tersebut kepada saya? Alhamdulillah sekali Bu, saya merasa sangat lega sekali Bu ya. Dengan begini insya Allah saya akan berjanji pada diri saya sendiri untuk meningkatkan kinerja saya di sekolah. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu ya. Ya Bu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau Ibu sampaikan? Saya merasa cukup Bu, itu yang tadinya menjadi pikiran yang sangat terpikirkan untuk saya Bu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Bu. Iya, sama-sama ya Bu. Semoga di lain waktu ada kesempatan lagi untuk kita saling berbagi lagi ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu.
Baik Bu Diah, Assalamualaikum Bu Diah. Ya, waalaikumsalam Bu Tuti. Bagus sekali, barusan Ibu Diah telah melakukan coaching bersama Ibu Bu Eli. Edi. Mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Bu Diah. Bagaimana perasaan Ibu Diah setelah Bu Diah melakukan performa tadi? Ya, setelah melakukan tadi coaching ya Bu dengan Bu Eli itu alhamdulillah saya merasa itu sudah baik Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu Bu Diah? Oh ya, jadi menurut saya ya Bu, percakapan yang saya lakukan bersama Bu Eli itu sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan dan juga sudah sesuai dengan alur tirta yang direncanakan Bu. Berarti apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut, Bu? Oke Bu, ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana tadi dimulai dengan kegiatan menanyakan tujuan kepada Bu Eli, kemudian lanjut dengan mengidentifikasi masalah, dan kemudian melakukan rencana aksi, dan dan terakhir itu dengan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut kalau saya lihat itu sudah kira-kira sudah saya lakukan semuanya Bu. Nah di sini dari alur tirta yang saya lakukan itu saya bisa menggali coach saya secara mendalam sehingga coach itu bisa menceritakan masalahnya dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan beliau. Luar biasa sekali ya Bu Diah. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terhadap Bu Diah? Iya Bu, boleh, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Diah. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu Diah tadi antara Ibu Diah dengan Bu Edi tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu Diah, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi Ibu tadi sudah berusaha menggali beberapa informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pertanyaan berbobot, sehingga coach Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka tersebut. Dan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Dan bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan hal ini? Ya, alhamdulillah Bu, tentunya saya sangat senang sekali ya Ibu karena melaksanakannya sudah sesuai dengan prinsip coaching tadi, dan juga saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memberikan apresiasi kepada saya dalam melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang saya lakukan tadi. Ya, namun di sini saya ingin ada kompetensi lain Bu yang ingin saya lebih kembangkan selain dari yang tadi Bu, selain dari memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oh begitu ya Bu Diah. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Ya Bu, jadi di sini saya ingin mengembangkan kompetensi lagi tentang mendengarkan secara aktif begitu Bu. Oh begitu ya Bu Diah, mendengarkan secara aktif. Nah, dari diskusi kita ini apa nih yang terbayangkan oleh Bu Diah? Iya Bu, ya mungkin yang sudah terbayang oleh saya ya Bu, di sini saya akan lebih rajin lagi berlatih, yaitu untuk memperdalam kompetensi saya dalam mendengarkan secara aktif tersebut Bu. Oke, saya akan meminta. Tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti Bu Diah perlu bantuan ya Bu Diah. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu mintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Ya, jadi rencananya Bu, saya akan meminta kepada pihak-pihak yang terkait dalam nanti yang dapat mendukung kegiatan tersebut Ibu. Nah, kira-kira kapan waktunya nih Bu Diah? Ya, mungkin Bu rencananya waktunya nanti akan saya mulai itu minggu depan mungkin Bu, sudah bisa dimulai kembali. Oke, baik sekali Bu Diah.
Dari kegiatan seperti sekarang ini kita sudah mendapatkan ya Bu Dia kesimpulan dari hasil pengamatan saya dalam percakapan Ibu tadi. Berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan menggunakan alur Tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching ya Bu. Nah, itu ya Bu kesimpulan kita pada hari ini. Semoga nantinya ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Dia. Demikian observasi kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk ke depannya Bu Dia. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Tuti. Sama-sama Bu Dia. Alhamdulillahirabbil alamin.